Anak laki-laki hanya menunjuk batu dengan jarinya. Tak disangka detik berikutnya, batunya langsung hancur. Semua orang yang melihat langsung terkejut. Mereka tidak tahu kalau anak laki-laki itu punya kekuatan luar biasa sejak lahir. Sejak kecil ia dan kakaknya mengikuti guru mereka berlatih di pegunungan. Karena bakat mereka luar biasa dan kekuatan tinggi, mereka sering menggoda guru mereka. Hingga suatu hari sang guru marah dan mengusir mereka dari gunung. Menyuruh mereka turun gunung membawa giok untuk mencari orang tua kandung. Sebelum berpisah, sang guru bahkan memberi anak laki-laki itu sebuah kalung. Katanya itu senjata penyelamat nyawa. Mendengar itu anak laki-laki sangat terharu dan langsung memakainya. Hasilnya kekuatannya langsung tersegel 90%. Saat itu ia baru sadar kalau dirinya sudah ditipu, tapi belum sempat bertanya. Guru mereka langsung mengirim mereka pergi dengan satu tamparan. Saat mereka baru saja turun gunung, guru itu sudah mengambil satu keranjang bakpao untuk dimakan. Tiba-tiba seorang murid datang tergesa-gesa, memberitahu gurunya kalau kitab bela diri telah dicuri. Saat itu juga guru langsung sadar kalau mereka yang membawanya pergi. Di sisi lain, dua bersaudara itu sedang berjongkok di pinggir jalan menjual kitab. 3 buku cuma $20, tapi orang lewat sama sekali tidak tahu nilainya. Mereka malah mengira dua anak kecil itu sedang menipu. Tepat saat itu, gadis itu tiba-tiba melihat seorang kakek sedang dikejar dengan mobil. Di saat genting, anak laki-laki itu langsung maju. Hanya dengan satu telapak tangan dia menghentikan mobil mewah yang melaju 100 km per jam. Lalu gadis itu segera maju menawarkan kitab bela diri. Kakek itu ragu-ragu lalu mengeluarkan $100. Baru saja membeli kitabnya, pembunuh dari mobil itu langsung turun dan memutuskan ingin membunuh mereka semua. Anak laki-laki itu tetap tenang dan menyalurkan kekuatannya ke si kakek. Lalu si kakek langsung menghajar keempat pembunuh itu hingga terpental. Untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkannya, si kakek pun ingin membawa mereka pulang dan berjanji akan membantu mereka mencari orang tua kandung. Tapi sebelum orang tua kandung mereka ditemukan, putri dari kakek itu akan menjadi ibu baru mereka. Detik berikutnya, deretan mobil mewah perlahan datang. Ternyata, identitas asli si kakek adalah pemilik perguruan bela diri dan sangat kaya raya. Akhirnya dua bersaudara itu pun ikut dibawa pulang oleh si kakek. Tapi hal yang paling mengejutkan bagi si kakek adalah nafsu makan mereka yang luar biasa. Makanan di atas meja langsung ludes. Agar putrinya tidak tahu, kakek segera menyuruh pelayan membersihkan semua piring. Lalu dia berpesan, apapun yang terjadi, putrinya harus mempertahankan dua anak ini. Namun saat itu, putri si kakek justru bersikap tegas setelah tahu rencana ayahnya. Dia bilang perguruan sedang dalam krisis, dan dia masih harus mencari kedua anak kembarnya yang hilang 7 tahun lalu. Ternyata waktu itu, setelah melahirkan seorang anak laki-laki dan perempuan, dia diserang oleh musuh dan kedua anaknya diculik. Hingga kini belum ditemukan. Dia bilang bagaimanapun juga, dua anak ini tidak bisa tinggal. Kalau ayahnya tidak mau ambil tindakan, maka dia sendiri yang akan mengusir mereka. Lalu dia langsung pergi mencari dua bersaudara itu. Dua anak itu melihat putri si kakek langsung berlari dan memeluk kakinya, memanggilnya mama. Gadis kecil itu sambil manja sambil menangis. Anak laki-laki itu bahkan menepuk dadanya dan bersumpah akan melindunginya. Melihat pemandangan itu, hati si wanita pun luluh dan akhirnya setuju, memutuskan memberi mereka satu kesempatan. Asal mereka bisa lulus ujian besok, mereka boleh tinggal. Tapi ujian yang dia siapkan adalah menghancurkan batu besar yang menjadi simbol warisan perguruan selama ratusan tahun. Kakek langsung menegur putrinya karena terlalu mempersulit. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menggoyang batu itu. Namun saat itu gadis kecil itu justru maju duluan. Setelah membaca sebuah puisi, dia langsung menampar batu itu dengan satu tangan. Hasilnya tangannya jadi merah. Tapi batunya